Saya saat ini berumur 26 tahun. Selama saya hidup, saya belum pernah yang namanya memakai narkoba. Jangankan narkoba, ngerokok aja satu kali isap atau itu belum pernah. Selama 26 tahun ini juga saya belum pernah yang namanya membunuh manusia. Selama hidup saya juga, saya belum pernah yang namanya berzina atau hubungan intim di luar nikah. Jangankan berzina, pacaran aja belum pernah. Waduh. Mungkin ada bapak ibu atau anak muda yang berkata, ngenes. Jomblo ngenes. Tapi saya bisa pastikan, saya bukan jomblo, tetapi single. Karena apa perbedaannya bapak ibu? Jomblo adalah nasib, tapi single itu adalah pilihan. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ada bapak ibu juga berkata, Daniel kamu cuma seperti itu. Saya pengusaha. Saya punya pendapatan sebulan itu ber-MM. Kalau kamu ngasih persepuluhan ke gereja cuma 10%, tapi saya ngasih ke gereja itu 90%. Saya hidup dari 10%-nya. Dan setiap amal atau ngasih orang miskin, memberi makan orang-orang di jalan, saya lakukan itu semua. Dan bahkan kalau gereja kita ada dana Natal, misalnya 50 juta, atau ini kan 25 juta, 25 juta kurang 15 juta, saya yang tutupin. Tapi gini yang saya mau tanya, apakah ketika saya sudah melakukan itu semua, dan mungkin tadi kesaksian orang yang sudah memberikan duitnya, berbuat baik, berbuat amal, tidak perlu yang namanya anugerah Allah. Apakah anugerah Allah atau keselamatan itu bisa dibeli dengan uang? Dan ketika saya kesaksian seperti itu, apakah saya sudah hidup kudus? Nah, di sini kita akan lihat lebih dalam lagi kepada firman Tuhan. Mengapa kita perlu menerima anugerah Allah? Kan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa kita perlu namanya anugerah Allah? Karena kita adalah orang berdosa. Terlepas dari apapun kesaksian saya tadi, kita semua orang berdosa. Di mana manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan akhirnya sampai kepada kita. Dan ini firman Tuhan adalah benar adanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi saya sudah saksian di mana saya belum pernah membunuh. Ya, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Kalau kita lihat dari ayat ini, kalau orang membunuh dihukum. Kalau kita setiap orang yang marah terhadap saudaranya juga harus dihukum. Nah, kita lihat lagi di surat 1 Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, saya sudah kesaksian tadi itu, saya belum pernah membunuh. Atau mungkin Bapak Ibu juga berkata, iya Daniel, saya juga belum pernah. Tetapi seberapa sering kita membenci, bahkan marah kepada teman, kepada anak kita, kepada orang tua, kepada sekeliling kita. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow,
Kita belum pernah membunuh. Tetapi ketika kita marah dan membenci seseorang, bahkan saudara kita disejajarkan dengan pembunuh manusia. Dan di ayat sini, saya tadi sudah berkata, saya belum pernah berzina, berhubungan intim di luar nikah. Atau mungkin ada anak-anak muda di sini, iya kok, sama saya juga. Firman Tuhan berkata di Matius 5 ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di mana? Di dalam hatinya. Ketika saya tahu segala firman ini dan saya merenungkan firman ini, kalau misalnya ada nih malaikat surga tuh turun ke sini dan tanya, hei kalian, siapa di antara kalian yang paling berdosa? Saya akan angkat tangan. Dan saya bilang, saya perlu yang namanya anugerah Allah itu. Saya butuh yang namanya keselamatan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Mungkin kita berkata, aduh, kalau gitu Daniel, kita udah gak bisa diampuni dong. Dari kecil, remaja, pemuda, bahkan sampai dewasa. Kita sudah melakukan hal yang, waduh, kalau bisa dihitung dosa kita, segumpal banyaknya. Apakah kita bisa diselamatkan? Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya punya kabar baik untuk kita semua. Mau dengar Bapak Ibu? Amin ya, haleluya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Baik, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di awal saya sudah katakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya kita sebagai orang Kristen harus mempunyai iman itu. Iman kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia adalah kebenaran dan hidup bagi kita semua. Kebaikan kita, hal-hal yang sudah kita lakukan, yang positif-positif, nggak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman kita kepada Tuhan Yesus. Di Roma memang dikatakan iman kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tetapi tidak hanya sebatas di situ Bapak Ibu. Kalau kita baca keseluruhan surat Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ketika kita menerima anugerah Allah, kita enggak akan yang namanya hidup asal-asalan lagi. Kita sudah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita jangan menjadikan kemerdekaan itu dengan kita leluasa berbuat dosa. Aduh, nggak apa-apa saya berbuat dosa. Saya bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Enggak, salah sekali. Karena makanya daripada itu, judul dari khotbah kita pada hari ini adalah menerima anugerah Allah dan hidup kudus.